Sobat Biologi, kali ini kita akan bahas tentang keanekaragaman hayati. Oke, untuk pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini adalah tingkat keanekaragaman hayati, persebaran flora dan fauna di Indonesia, persebaran flora dan fauna di dunia, manfaat keanekaragaman hayati, ancaman keanekaragaman hayati, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, coba perhatikan pada gambar anak kucing di bawah ini. Mengapa kucing memiliki warna rambut yang berbeda-beda? Apakah kalian tahu? Nah, perbedaan warna rambut kucing tersebut adalah keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati adalah suatu keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri yang dapat diketahui melalui suatu observasi atau pengamatan. Nah, pembagian tingkat keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Oke, sekarang lanjut untuk keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen ini terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Jadi, perangkat gen itulah yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Contohnya seperti rambut kucing tadi. Rambut kucing memiliki warna rambut yang berbeda-beda karena perbedaan pula pada susunan gennya. Contoh lain seperti pada buah mangga atau Mangifera indica. Meskipun sama-sama buah mangga dan mempunyai nama spesies Mangifera indica, tetapi bentuk dan rasa bisa berbeda. Hal ini karena susunan gen penyusun buah mangga yang satu dengan buah mangga yang lain juga berbeda. Selanjutnya, keanekaragaman tingkat spesies. Berbeda dengan keanekaragaman tingkat genetik, keanekaragaman tingkat spesies atau individu ini menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Nah, keanekaragaman ini bisa terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Nah, contoh untuk keanekaragaman tingkat spesies misalnya pada Araceae atau palem-paleman. Kalau kita perhatikan secara sekilas, bentuk fisik tanaman ini mirip kan? Padahal semuanya merupakan jenis individu yang berbeda. Pohon aren misalnya, yang mempunyai nama latin Arenga pinnata, dan pinang, yang nama latinnya Areca catesu. Selain itu, habitat pohon aren yang biasa tumbuh di pegunungan mempunyai struktur daun yang jauh berbeda dengan pohon kelapa yang tumbuh di pantai. Padahal, mereka memiliki struktur tubuh yang mirip, bahkan hampir sama. Nah, perbedaan habitat inilah yang menyebabkan setiap tanaman tadi mempunyai ciri khusus di setiap spesiesnya. Oke, sekarang lanjut pada keanekaragaman tingkat ekosistem. Di atas keanekaragaman tingkat genetik dan individu, ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Ini artinya setiap ekosistem mempunyai keunikan dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Nah, adanya tingkat keanekaragaman ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini terdapat gambar tundra, gurun, laut, dan hutan hujan. Dari tiap-tiap ekosistem tersebut, semuanya memiliki perbedaan, baik jenis tanaman, hewan-hewan, dan lingkungan yang saling mempengaruhinya. Misalkan pada gurun, di sana terdapat kaktus. Kaktus bisa hidup di gurun karena kaktus sudah dibekali dengan daun yang menyerupai duri agar tidak terjadi penguapan terlalu banyak, dan batang kaktus yang dapat menyimpan air banyak, lalu akar kaktus yang dapat menyerap hingga ke dalam tanah. Maka dari itu, kaktus dapat hidup di gurun. Nah, kali ini kita akan membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia.
perlu kalian ketahui apa sih flora dan fauna itu. Flora adalah seluruh jenis tumbuhan yang ada di daerah tertentu, sedangkan fauna adalah seluruh hewan yang menempati wilayah tertentu. Secara umum, persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi letak geografisnya. Berdasarkan wilayah dan karakteristik flora dan fauna, Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Ketiga bagian tersebut dipisahkan oleh garis Welage dan garis Weber. Nah, di sini ada gambar peta persebaran yang dibatasi oleh garis Welage dan garis Weber. Berdasarkan garis Welage dan garis Weber, flora dan fauna Indonesia dibedakan menjadi 3 tipe. Apa saja sih 3 tipe tersebut? Yang pertama, ada tipe Asiatis. Yang kedua, ada tipe Peralian. Dan yang ketiga, ada tipe Australis. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu dari ketiga tipe tersebut. Yang pertama yaitu tipe Asiatis. Tipe Asiatis ini termasuk wilayah bagian barat yang meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Adapun flora dan faunanya itu hampir sama dengan yang ditemukan di Asia. Nah, di sini flora yang ditemukan bersifat heterogen atau bermacam-macam, seperti tanaman lumut, paku, jamur, pohon mahoni, dan pohon damar. Selain itu, hewan endemik juga ditemukan di wilayah ini, meliputi ada badak berjula 1, harimau Sumatera, orangutan, tapir, dan juga harimau loreng. Samping itu, terdapat flora endemik juga, yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Nah, di sini ada gambar flora dan fauna dari mulai pohon damar, mahoni, badak berjula 1, orangutan, tapir, dan Rafflesia arnoldi. Kita lanjut dari pembahasan yang kedua, yaitu tipe peralihan. Pada tipe ini termasuk wilayah Indonesia pada bagian tengah, meliputi Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Karena berada pada tipe peralihan, faunanya berada di antara Asiatis dan Australis. Selain itu, flora didominasi oleh rempah-rempah seperti pala, cendana, cengkeh, dan anggrek. Pada tipe peralihan ini juga ditemukan hewan endemik seperti hewan komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Nah, di sini tertera gambar beberapa flora dan fauna yang berada pada tipe peralihan. Kita akan lanjut pembahasan terkait pola persebaran flora dan fauna di dunia. Sama halnya pada pembahasan sebelumnya terkait pola persebaran flora dan fauna di Indonesia. Di dunia ini terdapat beberapa tipe pola persebaran flora dan fauna. Terdapat 6 tipe. Yang pertama ada Paleartik, yang kedua ada Neartik, yang ketiga Neotropik, yang keempat Ethiopian, yang kelima Oriental, dan yang keenam Australis. Dari keenam tipe tersebut, kita akan membahas satu persatu dari setiap tipe. Oke, kita akan membahas tentang tipe Paleartik.
Tipe Palearktik ini termasuk di wilayah benua Eropa, Asia, Rusia, dan sebagian wilayah Afrika Utara. Hewan yang ada di tipe Palearktik ini apa saja sih? Contoh fauna yang berada di tipe Palearktik ini ada beruang kutub dan juga panda. Dan yang kedua, ada tipe Nearktik. Tipe Nearktik ini berada di wilayah Amerika Utara dan Amerika Serikat. Sebagai contoh, ada kalkun dan juga burung biru. Lanjut pada tipe yang ketiga, yaitu tipe Neotropik. Tipe Neotropik ini berada di wilayah yang khas atau tropis. Wilayahnya itu di Amerika Serikat. Contohnya, ada ikan piranha dan anaconda. Dan yang keempat ada Ethiopian. Pada tipe ini, itu kebanyakan di wilayah Afrika dan Madagaskar. Contohnya ada unta, burung unta, dan zebra. Yang selanjutnya ada tipe Oriental. Tipe Oriental ini berada di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Contohnya ada gajah, harimau, dan simpanse. Dan yang terakhir ada Australis. Pada tipe ini itu wilayahnya berada di benua Australia sendiri. Akan tapi wilayah Indonesia juga termasuk. Contohnya ada burung cendrawasih, kanguru, dan juga walabi. Berikut adalah contoh-contoh dari flora dan fauna yang berada di dunia. Dari keanekaragaman hayati yang sangat berlimpah di Indonesia, tentunya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan juga bagi makhluk hidup lainnya. Sekarang, yuk kita bahas apa saja nilai manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama ada nilai ekonomis. Keanekaragaman hayati dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan. Dalam hal ini, contohnya, keanekaragaman hayati dapat diolah sebagai bahan baku industri. Misalnya, ada kayu yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi mebel dan teh bisa digunakan untuk industri minuman. Selanjutnya yaitu ada nilai biologis. Keanekaragaman hayati memiliki nilai biologis atau penunjang kehidupan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Misalnya, ada tumbuhan yang bisa menghasilkan gas oksigen. Nah, oksigen ini dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya untuk proses respirasi. Selain itu, fungsi biologis keanekaragaman hayati yang lainnya yaitu sebagai gudang plasma nutfah atau plasma benih. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan nilai sosial. Keanekaragaman hayati dengan segala keindahannya itu dapat dimanfaatkan untuk diambil nilai sosialnya. Keanekaragaman hayati dapat dikembangkan sebagai tempat rekreasi atau tempat pariwisata, di mana di dalamnya bisa terjadi proses sosial antar manusia. Selanjutnya, pemanfaatan nilai ekologi. Keanekaragaman hayati memiliki nilai ekologi atau nilai lingkungan yang penting bagi bumi. Contohnya yaitu, keanekaragaman hayati seperti hutan sebagai paru-paru bumi. Selain itu, juga dapat sebagai penjaga kestabilan iklim global yaitu dengan mempertahankan suhu dan kelembapan udara. Namun ternyata, keanekaragaman hayati yang melimpah jika tidak dilindungi dan digunakan seenaknya akan mengalami ancaman kepunahan, sehingga lama-lama bisa habis. Ancaman keanekaragaman hayati sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa contoh faktor yang menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati, antara lain ada perambahan hutan. Hutan sebagai habitat dari ratusan spesies yang tinggal di dalamnya. Jika terjadi penebangan hutan, entah untuk lahan perkebunan ataupun penebangan liar, itu tetap saja mengubah fungsi hutan dari yang tadinya berperan sebagai habitat asli banyak spesies menjadi lahan produksi untuk kepentingan sesaat manusia.
Hal tersebut menyebabkan banyak spesies yang kehilangan habitatnya untuk bertahan hidup. Yang kedua, ada eksploitasi berlebihan. Eksploitasi berlebihan atau overeksploitasi adalah proses pengambilan sumber daya sampai sumber daya tersebut menjadi berkurang. Overeksploitasi dapat berujung kehancuran keanekaragaman hayati. Kemudian ada pencemaran alam. Pencemaran menyebabkan lingkungan hidup hewan dan tumbuhan berubah menjadi suatu kondisi yang tidak senyaman sebelumnya. Bahkan bisa menyebabkan kematian atau setidaknya mengurangi ketersediaan makanan yang berkualitas bagi hewan liar. Faktor yang selanjutnya yaitu pemanasan global. Pemanasan global menyebabkan iklim dan cuaca berubah. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya migrasi hewan ke daerah lainnya yang lebih nyaman. Pemanasan global juga dapat menyebabkan naiknya air laut yang menjadi penyebab semakin sempitnya lahan guna memenuhi kebutuhan manusia maupun hewan liar. Untuk mencegah dan mengatasi ancaman-ancaman yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan upaya-upaya untuk pelestarian keanekaragaman hayati. Untuk mendukung kelestarian berbagai jenis hayati, dilakukan berbagai usaha pelestarian hewan dan tanaman. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara in situ dan ex situ. Pelestarian secara in situ adalah pelestarian jenis-jenis hayati yang terletak di dalam habitat aslinya. Pelestarian ini dilakukan pada makhluk hidup yang memerlukan habitat khusus ataupun makhluk hidup yang dapat menyebabkan bahaya pada kehidupan makhluk hidup lainnya jika dipindahkan ke tempat lain. Contohnya ada Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional Ujung Kulon. Sedangkan secara ex situ merupakan pelestarian yang dilakukan di luar habitatnya. Misalnya dengan penangkaran. Dengan penangkaran ini, berbagai jenis hewan yang sulit berkembang biak di habitat aslinya akan dibantu untuk berkembang biak. Contoh pelestarian secara ex situ yaitu ada kebun raya dan kebun binatang. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan yang pertama, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada daerah. Tingkat keanekaragaman hayati terdiri dari 3, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati yaitu memiliki nilai ekonomi sebagai sumber bahan pangan, obat-obatan, kosmetik, sandang, papan, dan memiliki aspek budaya. Selain itu, keanekaragaman hayati juga memiliki nilai pendidikan dan ekologi. Lalu, faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati di suatu daerah disebabkan oleh hilangnya habitat, pencemaran tanah, udara dan air, perubahan iklim, eksploitasi tanaman dan hewan, masuknya spesies pendatang, dan industrialisasi pertanian dan hutan. Lalu, untuk mencegah kepunahan keanekaragaman hayati, diperlukan usaha untuk melestarikannya, baik usaha untuk perlindungan maupun pengewatan alam, serta pelestarian keanekaragaman hayati yang meliputi pelestarian secara in situ maupun ex situ. Bagaimana sahabat biologi? Apakah kalian sudah paham dengan materinya? Jangan lupa tunggu kami pada materi berikutnya. See you!